memiliki sebanyak 7 gelar Liga Champions Eropa. Jelas bukan perkara remeh. AC Milan yang jadi tim dengan raihan gelar tersebut duduk di tangga kedua dan berada tepat di belakang Real Madrid sebagai raja. Dengan raihan itu pula, Milan sempat disebut sebagai raksasa Eropa yang sangat sulit ditaklukkan. Mereka memiliki barisan generasi emas yang tak pernah habis sampai beberapa tahun lamanya. Selain prestasi di luar lapangan, Milan juga dikenal sebagai tim dengan bisnis mentereng. Sebuah tim sepak bola dengan sosok Silvio Berlusconi di belakangnya menjadi percontohan kebanyakan klub yang tersebar seantero Eropa. Namun layaknya roda kehidupan yang terus berputar, posisi AC Milan juga tidak selalu berada di atas. Milan pernah berada di masa ketika tidak ada satupun pemain bintang yang mau bergabung. Banyak sponsor memilih mundur sampai prestasi jadi sesuatu yang terus terkubur. Lantas bagaimana kisah sebuah tim yang dulunya diidam-idamkan berubah menjadi tim yang terus berjuang untuk keluar dari jurang kehancuran? Kemenangan terakhir dan ulah Silvio Berlusconi. Tepat pada tahun 2007, AC Milan menjadi tim yang mampu mewujudkan mimpi menjuarai trofi Eropa. Setelah pada 2 tahun sebelumnya mereka tenggelam dalam aksi heroik tim asal Inggris, final di Athena kembali mempertemukan mereka dengan tim yang sama. Menurut Massimo Oddo, yang jadi salah satu penggawa di partai final melawan Liverpool, banyak pemain Milan yang seperti terbelenggu dalam memori kelabu. Dida, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, dan Ricardo Kakà tidak menunjukkan semangat selayaknya tim yang berada di partai final. Mereka lebih memilih untuk merenung dan berdoa agar kejadian kelam sebelumnya tidak terulang. Beruntung, melalui 2 gol Filippo Inzaghi, AC Milan berhasil membalaskan dendam hati para penggemar yang sempat kecewa. Akan tetapi, satu hal, meski itu menjadi momen yang sangat membahagiakan, kemenangan di Eropa edisi Athena sekaligus menjadi yang terakhir bagi mereka hingga sekarang. Momen tersebut menandai awal dari keterpurukan yang akan dirasakan AC Milan pada tahun-tahun selanjutnya. Dalam kemenangan AC Milan, banyak penggemar yang mengarahkan pujian ke Silvio Berlusconi. Namun sayangnya, mereka tidak sadar bila raut manis yang terpahat dalam wajah sang Perdana Menteri menyimpan ambisi pribadi yang disebut sebagai salah satu faktor kehancuran klub paling dicintai. Silvio Berlusconi dalam beberapa tahun lamanya memang berhasil mempermalukan rival AC Milan dengan cara membeli banyak pemain bintang. Namun dia juga turut meninggalkan hutang yang kabarnya dalam sedekade terakhir tidak dibayar. Rekening Bank Rossoneri kian merana ketika mereka mendapati bila proyek pembangunan stadion sendiri hilang entah kemana. Masalah keuangan yang menjadi poros kehancuran klub semakin diperparah ketika dunia dilanda krisis keuangan global mulai 2008. Kompetisi Serie A sejatinya menjadi salah satu yang paling diikuti di era tersebut. Kumpulan pemain bintang hingga tim-tim raksasa yang berbicara banyak di Eropa sukses menarik atensi dunia dalam jumlah yang terbilang besar. Sayangnya, kasus Calciopoli yang begitu melegenda berdampak buruk bagi sektor keuangan klub yang terlibat di dalamnya. Salah satunya AC Milan. Mereka kehilangan sejumlah sponsor dan yang paling kentara adalah pendapatan hak siar yang menukik tajam. Sedikit dari banyaknya perusahaan yang mau berinvestasi di klub yang terlibat skandal. Dari situ, pamor Serie A mulai tergantikan oleh Liga Jerman, Liga Spanyol, dan yang utama Liga Primer Inggris. Satu hal lagi yang kian memperburuk keuangan Milan adalah persiapan Silvio Berlusconi di pemilihan umum Italia tahun 2013. Berlusconi terus memangkas pengeluaran untuk klub, di mana dana yang dimiliki dialihkan ke kampanye politik. Hal tersebut telah mengganggu kestabilan keuangan Milan. Pakar keuangan yang meliputi topik ekonomi di situs web Pianeta Milan, Andrea Bricci, turut menyoroti tindakan keji Berlusconi.
Pria yang banyak dipuja itu justru menjadi salah satu faktor yang kian memperburuk neraca keuangan klub. Berlusconi masih menjadi orang terkaya di Italia. Dia seharusnya bisa menyuntikkan dana sebesar 300 juta euro setiap tahunnya untuk Milan. Akan tetapi penasehat politiknya melarang Berlusconi melakukan hal itu. Katanya di era krisis, hal tersebut hanya akan menjadi pemborosan dan tindakan sembrono. Dari situ cukup jelas bahwa karir politik Berlusconi memiliki efek yang sangat buruk bagi klub. Rossoneri terus mengalami penurunan dan mulai kesulitan bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa. Kekacauan transfer yang mengikis prestasi AC Milan. Karena dana yang disuntikan bos besar terus dipangkas, Milan tidak lagi bisa bergerak bebas. Pada tahun 2008, mereka hanya bisa mendatangkan nama buangan asal FC Barcelona, Ronaldinho, sebesar 21 juta euro atau setara 307 miliar rupiah sebagai rekrutan terbesar. Pemain lainnya adalah Gianluca Zambrotta yang usianya sudah melewati angka 30. Kemudian ada kepulangan Andriy Shevchenko dari Chelsea yang tergolong gagal. Pada musim dingin 2009, nama David Beckham yang tergolong tua justru turut mengisi daftar transfer AC Milan. Pasokan Berlusconi yang terus mengering sejalan dengan menurunnya prestasi klub. Di musim 2008-2009, mereka cuma bisa finish di tempat ketiga Serie A, tersingkir di babak 16 besar Coppa Italia, dan tak mampu berbicara banyak di kompetisi Eropa. Pada musim selanjutnya, maestro lini tengah Andrea Pirlo sudah memasuki usia 30 tahun dan Milan belum juga menyiapkan penerus. Performa Gennaro Gattuso yang terkenal membara juga mulai padam. Akibat dari krisis finansial yang dialami, AC Milan juga harus kehilangan bintang andalan Ricardo Kakak yang terpaksa dijual ke Real Madrid. Satu-satunya bisnis brilian yang dilakukan AC Milan pada tahun 2009 barangkali cuma pembelian Thiago Silva sebagai suksesor Paolo Maldini. Pada musim 2010-2011, Berlusconi yang sadar akan terpuruknya prestasi Milan sempat tergugah dengan mendatangkan nama Zlatan Ibrahimovic, Robinho, dan gelandang eksplosif macam Kevin Prince Boateng. Mereka juga sempat mendatangkan nama Antonio Cassano dan Mark van Bommel. Akan tetapi dua nama tersebut sangat jauh dari proyek jangka panjang yang seharusnya diperhatikan Milan. Beruntung, pembelian tersebut mampu melepas dahaga Scudetto AC Milan yang terakhir kali didapat pada musim 2003-2004. Namun sama seperti kisah trofi Liga Champions Eropa yang jadi kebahagiaan sekaligus kehancuran, Scudetto yang didapat pada tahun 2011 juga memiliki alur serupa. Tepat setelah itu, atau sejak tahun 2012, AC Milan mengalami fase di mana kesetiaan para penggemar benar-benar diuji. Tahun 2012, neraka bagi AC Milan. Tak ada seorang pun di era sepak bola modern sekarang ini yang mampu mendefinisikan istilah neraka dunia dengan baik seperti penggemar setia AC Milan. Tahun 2012 benar-benar menjadi neraka bagi AC Milan. Mereka mulai kehilangan napas di jalur juara dan siap-siap terlempar ke jajaran mediocre yang cuma memikirkan cara untuk bertahan ketimbang menduduki peringkat pertama. Massimiliano Allegri yang sempat jadi penyelamat hanya memiliki masa jabatan singkat. Manajemen Milan tampak tidak sabar dengan kegagalan sang pelatih dalam mempertahankan gelar Scudetto. Pemecatan sang pelatih juga sebelumnya dihiasi dengan kepergian sosok sentral macam Andrea Pirlo. Setelah itu, atau tepat 365 hari berikutnya, eksodus di kubu AC Milan benar-benar menjadi hal yang tak terhindarkan. Filippo Inzaghi dan Massimo Oddo resmi mengakhiri karir mereka. Sementara itu, Gianluca Zambrotta, Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Mark van Bommel, dan Clarence Seedorf dibiarkan pergi secara gratis.
Itu belum termasuk keputusan pemain pilar seperti Zlatan Ibrahimovic dan Thiago Silva yang akhirnya memilih pergi. Sialnya, manajemen tidak melakukan persiapan dengan baik atas kepergian banyaknya bintang andalan. AC Milan menghadapi masa di mana status tim bertabur bintang tak lagi hinggap dalam diri mereka. Era kegelapan dan hancur di tangan Cina. Ketika tim tengah membutuhkan banyak dana untuk melakukan perombakan, masalah keuangan kembali menjadi momok menakutkan bagi Milan. Pada tahun 2013, Silvio Berlusconi dinyatakan bersalah atas kasus penggelapan pajak. Masih belum cukup, sang petinggi Milan itu juga terus diganggu dengan isu skandal seksual dengan wanita di bawah umur. Minimnya dana yang diberikan kemudian cuma bisa membuat Milan mendatangkan pemain gratisan. Selebihnya mereka cuma bisa membeli pemain dengan budget pas-pasan. Mencoba membangun dinasti baru dengan nama Riccardo Montolivo, Stefan El Shaarawy, Christian Zapata, Nigel de Jong, Bojan, dan Mario Balotelli. Milan malah makin dibawa ke lembah kesengsaraan. Pemain-pemain yang tergolong gagal itu lantas membuat wajah Milan jadi tidak karuan ketika tim berkali-kali ganti pelatih. Termasuk pernah mencoba nama legenda Filippo Inzaghi dan Clarence Seedorf. Jangankan di kompetisi Eropa, di kancah Italia saja mereka selalu gagal masuk ke jalur juara. Merasa bahwa dirinya sudah tidak sanggup membiayai Milan, Silvio Berlusconi kemudian memilih untuk melepas saham mayoritas klub ke pengusaha Cina Yong Hongli. Nahas, era kepemimpinan Cina malah membuat Milan semakin merana. Pembelian pemain secara besar-besaran yang dilakukan tak menyisakan prestasi sedikit pun. Yang ada hanya rasa malu yang ditanggung klub dan seluruh penggemar. Puncak dari derita Milan di tangan Cina kemudian tertuang dalam fakta dicoretnya klub dari kompetisi Eropa pada tahun 2019. Alasannya adalah kondisi finansial. Kegagalan Milan melangkah jauh di berbagai kompetisi yang mereka ikuti memperburuk kondisi keuangan klub. Kompensasi yang mereka dapat dari kejuaraan-kejuaraan itu tidak banyak, pun begitu uang dari hak siar dan penjualan tiket stadion. Era Yong Hongli kemudian punah setelah pengusahaan asal Cina itu ternyata membeli Milan menggunakan dana yang dia dapat dengan hutang. Ketidakmampuannya membayar cicilan hutang membuat AC Milan disita oleh Elliott Morgan Corporation. Beruntung, di tangan Elliott Management yang meski tidak menjadikan Milan sebagai proyek utama mereka, klub asal Italia itu mampu bangkit. Para petinggi anyar putuskan memanggil legenda seperti Paolo Maldini untuk mengelola klub dan hasilnya sungguh luar biasa. Secara perlahan Milan ditata ulang menuju era kejayaan. Meskipun dana yang disiapkan tidak besar, Maldini berhasil mengembalikan status kebanggaan dengan persembahkan gelar juara ke dalam genggaman.